Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah dengan NIM 1904010 dari kelas X4F. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan judul Fungsi dan Peranan Uang dalam Perekonomian. Pengertian uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Selanjutnya, fungsi uang dalam perekonomian. Fungsi uang dalam perekonomian ada 4. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar, medium of exchange. Dalam sistem pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya double coincidence. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai, measure of value. Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, standard for deferred payments. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, store of value dan store of wealth. Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu pertama, motif transaksi. Motif transaksi adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen maupun rumah tangga perusahaan. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seseorang memegang uang adalah karena kebutuhannya untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pemikiran ini adalah pemikiran yang berlandaskan pada pemikiran ekonomi klasik, walaupun ekonomi penganut Keynes juga tidak menolaknya. Dan yang ketiga, motif untuk spekulasi. Pemikiran ini murni merupakan ide dari Keynes. Tujuan seseorang memegang uang untuk spekulasi ini sesuai dengan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Permintaan untuk motif spekulasi ini terjadi karena adanya faktor ketidakpastian dan ekspektasi yang mempengaruhi seseorang dalam memegang uang. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yaitu pertama, uang primer. Uang primer ini sering dikenal dengan istilah uang inti high-powered money atau uang dasar base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas, maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Kedua, full-bodied money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Dan yang ketiga, token money atau uang tanda. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan full-bodied money dengan token money. Menurut Raharjo 2009 antara lain menyangkut pertama terletak pada definisinya. Bila token money merupakan mata uang yang nilai materinya jauh di bawah nilai nominalnya, maka full-bodied money adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya. Yang kedua, pada masa token money, mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bank sentral, sedangkan pada masa full-bodied money, masyarakat bebas menempah dan melebur mata uang sendiri. Yang ketiga, pada masa full-bodied money,
Jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya, sedangkan pada masa token money, jumlah uang beredar mudah dihitung. Yang keempat, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kelima, uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Yang keenam, uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup likuid dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Berikutnya, peranan uang dalam perekonomian. Dalam pasar uang, permintaan dan penawaran uang harus pada posisi keseimbangan di mana tidak ada kekurangan maupun kelebihan uang. Kelebihan uang akan mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga. Jika sebaliknya, maka suku bunga akan naik. Jadi, tingkat suku bunga cenderung berubah-ubah tergantung pada mekanisme pasar, money supply and money demand. Jika uang beredar terlalu banyak, maka akan mempengaruhi harga yang cenderung meninggi. Sebaliknya, jika uang terlalu sedikit, maka perekonomian cenderung seret. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, sektor real atau barang dan jasa, dan sektor moneter atau uang. Uang dalam sektor real ini sangat bersinergi di mana secara nyata suku bunga rendah akan lebih mengairahkan perekonomian karena kebijakan otoritas moneter sehingga lebih dapat menggerakkan kegiatan produksi dan investasi. Jika terjadi sebaliknya, maka kegiatan produksi dan investasi cenderung seret. Tak sedikit perusahaan yang gulung tikar akibat tingkat suku bunga yang tinggi sehingga menghambat proses produksi dan investasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.